Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير الداعي إلى الله بإذنه على بشيرة السراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد. Pendengar YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan bulan Ramadan ini Allah cicirkan rahmat di bulan Ramadan, maka dikatakan bulan Ramadan ke-10 hari pertama adalah rahmat. Ada hadis Rasulullah SAW yang menerangkan bahwasannya seseorang masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena hartanya, bukan karena dia ahli ibadah, bukan dia seorang kiai, bukan seorang dermawan, akan tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabir radhiyallahu anhu berkata, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami. Dia berkata, baru saja kawan setiaku Jibril pergi dari hadapanku. Ia berkata kepadaku, Muhammad, demi zat yang mengutusmu secara benar, sesungguhnya Allah mempunyai seorang hamba yang menyembahnya selama 500 tahun di atas sebuah gunung, di sebuah lautan. Tinggi dan lebar gunung tersebut adalah 30 dirar, sedangkan laut yang mengelilinginya seluas 4.000 parsah. Di dekat orang tersebut keluar sebuah mata air tawar sebesar jari tangan yang terus menerus mengalir. Mata air ini sumber dari bawah gunung. Sementara itu, di atas gunung tersebut, di dekat tukang ibadah ini, terdapat sebuah pohon apel yang setiap malam selalu berbuah. Siang dan malam orang ini terus menerus menyembah Allah. Jika waktu sore tiba, ia turun untuk mengambil air minum dan apel. Setelah selesai melakukan hal itu, ia meneruskan lagi ke ibadahnya. Selanjutnya orang ini meminta kepada Tuhannya agar diambil nyawanya dalam keadaan sedang sujud, dan dia meminta kepada Allah agar tidak memberikan kesempatan kepada bumi atau perkara lainnya untuk mengganggu dirinya sampai dirinya dibangkitkan nanti dalam keadaan sujud. Maka Allah lanjut Jibril mengabulkan apa yang diminta olehnya. Kami biasa melewati orang tersebut ketika kami turun dari dan naik ke langit. Kami pun berdasarkan ilmu menemukan bahwa orang ini pada hari kiamat akan dibangkitkan. Ia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan berkata kepadanya, wahai para malaikat, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Orang tersebut berkata, wahai Tuhanku, atas amalku bukan karena kasihan atau rahmatmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, wahai para malaikat, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga karena rahmatmu. Orang tersebut berkata, wahai Tuhanku, atas amalku bukan karena rahmatmu atau kasihanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, wahai para malaikat, ukurlah amal hambaku ini dengan nikmatku kepadanya.
Ternyata ditemukan bahwa sebuah nikmat dapat melihat saja telah mampu melingkup ibadahnya yang dilakukan selama 500 tahun. Kemudian ditambah nikmat jasad yang masih jauh terbandingi oleh amalnya. Allah berkata kepada para malaikat, bawa lagi orang ini ke sini. Maka dihadapkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai hambaku, siapa yang menciptakanmu padahal sebelumnya engkau bukan apa-apa? Ia menjawab, engkau wahai Tuhanku. Allah bertanya lagi, siapa yang memberi kekuatan kepadamu untuk ibadah selama 500 tahun? Ia menjawab, engkau wahai Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya lagi, siapa yang menempatkanmu untuk beribadah di atas gunung yang berada di tengah-tengah lautan? Siapa yang mengeluarkan air tawar untukmu? Siapa yang mengeluarkan apel setiap malam padahal biasanya pohon apel berbuah dalam setahun sekali? Dan siapa yang diminta olehmu untuk dapat mencabut nyawamu pada saat sujud? Sang hamba tersebut menjawab, engkau wahai Tuhan. Allah berkata, nah itu semua atas rahmatku. Dan atas rahmatku pula saya memasukkanmu ke dalam surga. Wahai para malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surga. Sungguh engkau hambaku yang paling baik. Maka Allah masukkan hamba itu ke dalam surga. Maka dalam bulan Ramadan 10 hari ini Allah jadikan bulan Ramadan ini rahmat, maka jangan kita sia-siakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia orangnya, apapun dia jabatannya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan rahmat baginya untuk masuk ke dalam surga Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah. Ini suatu nikmat yang amat besar. Mudah-mudahan di malam 10 Ramadan ini yang merupakan malam rahmat, Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.